perkara 245 untuk tingkat Provinsi Maluku Utara. Silakan pemohon 245. Siapa pemohonnya? Berdiri, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin yang mulia. Ya. Sebelum saya melanjutkan untuk membacakan permohonan kami, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa ada kuasa tambahan dari Badan Bantuan Hukum Partai Indonesia Raya, kemudian ada lagi dari Badan Bantuan Hukum DPP Partai Golkar yang mulia. Surat kuasanya sudah disampaikan ke... Kami telah menyampaikan surat kuasa ke kepaniteraan, tapi disampaikan bahwa nanti disampaikan di depan persidangan. Oke, tolong petugas diminta tambahan surat kuasa. Untuk selanjutnya yang mulia, sehingga tidak memberikan ketidaknyamanan kepada kami memohon supaya kalau diizinkan, kami bisa menempati posisi di depan untuk... Oh, mau digeser? Iya, ya. Membacakan permohonan kami yang mulia. Oke, supaya kelihatan TV lebih jelas. Tidak yang mulia, persamaan yang adil yang mulia. Oh, ya, nggak apa-apa, itu muka belakang sama saja sebetulnya. Tapi kalau di depan kan kelihatan lebih jelas. Kalau lebih jelas itu prinsipal di jauh sana, oh iya ini juga betulan itu. Ya, maaf itu yang depan gantian. Sesama pemohon dilarang saling mengkudeta. Ya, ini ada permohonan ya dikabulkan ya, Pak Daniel ya. Enggak, soalnya kalau terlihat di TV jelas kan bisa. Oh, ini sudah beneran berarti. Baik, silakan. Kuasa hukum pemohon. Baik, dan terima kuasa kasih. hukum tambahan ya. Ya, yang mulia. Baik, terima kasih Majelis yang mulia, Majelis Konstitusi. Baik, ya silakan, berarti kuasa hukum ini sudah tercatat sebagai kuasa hukum dalam perkara 245. Sekarang yang bicara siapa ini? Mohon izin yang mulia, yang berbicara, yang hadir saat ini adalah saya sendiri, Fadli Estuanani, kemudian di samping kiri saya adalah Bapak Abdullah Haji Kahar, selaku kuasa hukum dari firma hukum Fastul Law Firm yang beralamat di Maluku Utara yang mulia. Ya, baik, silakan. Baik, saya lanjutkan. Nah, itu sudah muncul tuh Pak Fadli itu namanya. Ya kan? Jelas sudah. Bisa diketahui seluruh Indonesia. Perbaikan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 tanggal 8 Desember tahun 2024. Dianggap kewenangan, dianggap dibacakan. Ada kewenangan ya. Pada kewenangan pada poin B, bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Poin C, bahwa permohonan pemohon pula adalah perkara sengketa proses pilkada, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara yang penuh dengan permasalahan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif. Yang sejak awal proses tahapan pilkada berjalan, calon nomor 04 telah memanfaatkan seluruh aparatur pegawai negeri sipil untuk kepentingan paslon 04. Olehnya itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi paslon atau pihak terkait 04 pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara atau membatalkan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut. Oke, sebentar. Ini Pak Tuanani malah KTA-nya udah ini. Siap yang mulia. Sebentar kami baru mengurus dan sudah ada baru diberikan tadi yang mulia. Oke. Nanti kami lengkap yang mulia. Ya, ini boleh bicara di sini kalau sudah clear sebetulnya ini. Siap yang mulia. Ini advokat bodong kalau gini. Ya, tapi sudah mengurus ya. Siap yang mulia. Nanti sudah ada yang dilampirkan ya. Siap. Ada beberapa itu Pak Abdullah itu juga
Pak Dalili juga itu. Siap Yang Mulia. Tapi Pak Gafar masih berlaku. Siap Yang Mulia. Ya, silakan dilanjutkan. Untuk tenggang waktunya gimana? Tenggang waktunya bahwa keputusan KPU diputuskan pada tanggal 8 Desember, tepatnya jam 6 sore waktu Maluku Utara, dan kami mengajukan di posisi tanggal 10, tepatnya setengah 12 malam waktu Maluku Utara. Baik, sekarang legal standing-nya? Legal standing-nya memenuhi 158 enggak? Ini yang ngajukan paslon? tidak memenuhi Yang Mulia. Oke, yang Jauh ngajukan sekali Yang Mulia. Kami adalah diakui paslon kita dia sekali. Yang Mulia. Tapi Hanya paslon ya. siap Yang Mulia. Tapi karena ada TSN. Ada permasalahan yang sangat substansi terkait dengan proses pemilihan Yang Mulia. Oke, silakan Pencalonan. disampaikan apa yang. Makasih Yang Mulia. Terus silakan. Kami lanjutkan. Langsung pada poin nomor 3, bahwa pemohon sangat keberatan apabila ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks Pilkada Provinsi Maluku Utara tahun 2024, karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan pasal 158 tersebut tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum, sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon 04 yang saat ini di-backup seluruh ASN yang ada di Pemda Provinsi Maluku Utara yang dimotori oleh pejabat Sekda Provinsi Maluku Utara dan pegawai Kementerian Agama Kandepak, Halmahera Utara dan Maluku Utara, dan mungkin yang lain juga untuk turut mengkampanyekan paslon nomor urut 4, dan hal ini melibatkan semua aparatur sipil negara dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa menang dan berkuasa sebagai gubernur, bahkan melindungi karena tentu bertentangan dengan kewajiban mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan prosedural atau prosedural justice, namun juga terhadap keadilan substantif. Olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dalam perkara akuo sampai pada pokok perkara agar menjadi sejarah dalam proses pilkada terutama di Maluku Utara, untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Dianggap poin 4 dianggap dibacakan. Ya. Kami lanjut poin 5. Ya, silakan. Bahwa menurut pemohon tingginya selisih perolehan suara pemohon dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon 04 Serli Juanda dan Sarbin Sehe selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pihak birokrasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara dan pihak termohon sendiri serta pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dimotori oleh pejabat gubernur dan pejabat Sekda Provinsi Maluku Utara, yaitu yang menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara menyebarkan foto stiker paslon nomor 04 Serli Juanda dan Sarbin Sehe lewat pesan WhatsApp dan telah tersebar ke masyarakat luas di Provinsi Maluku Utara dan seluruh masyarakat Indonesia. Video bukti B11 Yang Mulia. Ya. Peneman bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan terstruktur sistematif atau TSM bukan saja dilakukan oleh kandidat nomor 4, akan tetapi dilakukan juga oleh penyelenggara, baik itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara sendiri, yaitu dengan mengistimewakan pasangan calon nomor urut 4 dalam proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, sementara seluruh pasangan calon yang lain memeriksa kesehatan di Rumah Sakit Hasan Busuri Ternate sesuai dengan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 38 tahun 2024 tentang penetapan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024, dan hanya paslon nomor 4 yang diistimewakan yang nyatanya telah melanggar surat keputusan KPU itu sendiri. Karena yang bersangkutan paslon nomor 4 tidak diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Hasan Busuri Ternate, akan tetapi di rumah sakit di Jakarta, serta tidak ikut melakukan tes psikotes sebagaimana layaknya paslon calon yang lain. Video bukti P5 bahwa
Poin 7, bahwa paslon pengganti Beni Laos adalah paslon yang kesehatannya terganggu dan tidak memungkinkan untuk dinyatakan sehat secara jasmani. Karena yang bersangkutan saat menjadi pasangan calon pengganti masih dalam posisi yang tidak sehat atau sakit, atau yang kesehatannya terganggu, yang tidak normal secara fisik. Olehnya itu, tindakan yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara adalah merupakan perbuatan terstruktur yang memang sudah direncanakan sejak awal, dan hal ini terbukti saat proses pilkada ini berjalan sampai pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Adapun surat keputusan KPU nomor 54 tahun 2020 tentang jadwal penerimaan pengusulan calon pengganti salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 ini merupakan bukti nyata meloloskan calon yang seharusnya digugurkan di saat verifikasi faktual terhadap kesehatan secara fisik paslon yang bersangkutan. Bukti P6. 8. Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 57 tentang perubahan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 44 tahun 2000 tentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 adalah tindakan yang keliru dan seakan-akan memaksakan keadaan agar walaupun dalam kondisi yang tergesa-gesa dan nampak terstruktur dalam proses penetapan sebagai calon pengganti dengan waktu yang singkat dan kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan untuk ditetapkan sebagai calon video bukti P7. Mohon izin yang mulia, kami ingin garis bawahi bahwa pasangan calon nomor urut 4 di saat pendaftaran itu tidak menghadiri sama sekali proses pendaftaran calon pengganti. Dan ini kami yakini sangat bertentangan dengan PKPU. Oke, Ya, teruskan. kami lanjutkan. Jangan keras-keras nanti mic-nya rusak. Siap yang mulia. Poin 9 dianggap dibacakan. Poin 10, bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum yang sengaja meloloskan calon pengganti almarhum Beni Laos yang telah meninggal yang digantikan oleh Shirley Juanda sebagai calon gubernur adalah tindakan yang menyalahi aturan karena yang bersangkutan saat itu sedang sakit secara psikologi dan jasmani. Karena kedua kakinya mengalami luka kebakaran dan harus menggunakan kursi roda, akan tetapi dinyatakan sehat-sehat saja oleh dokter maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Atas tindakan KPU yang meloloskan yang bersangkutan, maka telah pula dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saat itu menjadi sengketa tahapan di Bawaslu. Akan tetapi, lagi-lagi penyelenggara Bawaslu seakan-akan menutup mata dan menolak permohonan sengketa tahapan yang diajukan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur yang penerimaan laporan bukti P9 yang mulia. Ya. Terus apalagi dalilnya? 11, adanya pula perbuatan money politik yang salah satu bukti Money politik. ya data penerimaan money politik yang dikemas dalam bentuk yang sangat masif dengan modus sebagai relawan dan saksi. Paslon nomor 4, Shirley Juanda Sarbinsehe. Ada bukti-buktinya? Kami telah mengajukan bukti-buktinya dalam P10 yang mulia. Jadi P10 ini yang mulia, mohon izin, itu adalah proses transferan dana melalui bank rakyat yang beri link yang ada di pelosok-pelosok, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Oke. Jadi tidak nampak dalam permukaan, oleh karenanya itu kami jujur tidak memiliki bukti fisik yang dilakukan secara transaksional, face to face per orang, tetapi itu yang kemudian menjadi dasar kami bahwa memang ini masif. Ada money politik. Siap yang mulia. Ya. Dan Ada penerimaannya lain lagi? ya untuk money politik cukup yang itu yang mulia. Yang lain? Abu Bakar Abdullah sudah yang mulia. Cukup. 11 cukup yang mulia. Ya, sekarang petitum kalau gitu. Siap yang mulia. Silakan. Bahwa dari sekian banyak perbuatan dan tindakan nyata dengan membagi-bagi sembako maupun bantuan langsung ke tempat-tempat ibadah berupa bantuan tehel dan yang lainnya serta menggerakkan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup Provinsi Maluku Utara, maka sudah selayaknya tindakan ini dikualifikasi sebagai tindakan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif TSM yang dilakukan oleh paslon nomor urut 4 atau Shirley Sarbin. Olehnya itu atas perbuatan dan tindakan yang mencederai proses pemilu kada oleh paslon 04 tersebut dengan menggunakan seluruh infrastruktur birokrasi, maka sudah selayaknya paslon nomor 04 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada. Petitum. Berdasarkan ulaian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024. 3. Mengabulkan permohonan pemohon dengan mendiskualifikasi atau menggugurkan paslon nomor 04 atas nama Sherly Juanda dan Sarbin Sehe SAG dari calon gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029. 4. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua tempat pemungutan suara TPS pada kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum Bapak Haji Abdullah Kahar, Fadli Estuanani, Gafar Estuanani, Dalili SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ini karena sama, kita lanjutkan, nanti ada masukan atau saran dari ada pendalaman dari Prof. Eni dan Pak nanti sekaligus dalami, silakan. Baik, sedikit saja ini. Karena memang ketiganya sama sebetulnya, prinsip dasarnya adalah berkaitan dengan persyaratan pencalonan yang menyangkut soal kesehatan, itu poin utamanya. Kemudian persoalan dugaan pelibatan ASN, ketidaknetralan penyelenggara dan adanya money politics, itu poin yang sama semua di situ. Nah ini yang saya nanti, karena saya coba cari semua di sini, kenapa kemudian soal kesehatan itu menjadi isu yang krusial, itu yang menjadi kronologisnya itu belum nampak. Nah, ini tolong nanti KPU ya bisa menguraikan tuntas apa sih kronologisnya sampai kemudian muncul pemeriksaan kesehatan di RSUPD Gatot Subroto itu nanti dijelaskan ya. Kenapa pada saat itu tidak datang di pendaftaran ya, pendaftaran pencalon tidak hadir, itu juga tidak dijelaskan, nanti dituntaskan oleh KPU dan Bawaslu, mungkin ada keterangan tambahan di situ ya. Itu yang saya mohon nanti bisa diuraikan supaya kita bisa melihat kronologis tuntasnya dari peristiwa yang terjadi soal kesehatan itu ya, termasuk landasan hukum yang menyertai proses pergantian pencalonan itu. Itu saya mohon nanti bisa dijelaskan secara tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eni Yang Mulia. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Ini saya melihat 3 permohonan ini, baik 245, 258, dan 251 ini ada kemiripan ya. Yang pertama saya ke 245, saya ingin konfirmasi dulu. Tadi salah satu dalil menyatakan bahwa pasangan calon nomor 4 ya, yang pihak terkait, itu melakukan TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah salah satu pasangan calon ini adalah petahana? Bisa dikonfirmasi? Mohon izin Yang Mulia, paslon nomor 04 ini bukan petahana, tetapi dalam beberapa peristiwa ada komentar yang disampaikan oleh Mendagri saat itu, dan itu kalau dibuka lewat link pemberitaan media akan diketahui di seluruh Indonesia, terkait dengan statement yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Hasan Bosuri tidak memenuhi standar kelayakan untuk dipakai oleh para pasangan calon gubernur dalam rangka check up. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses itu kemudian kalau memang benar yang bersangkutan adalah orang yang memang kesehatannya normal, kenapa tidak diperiksa di Maluku Utara atau di Rumah Sakit Hasan Bosuri? Dalam tanda kutip. Nah, ini yang kemudian menjadi langkah ikhtiar kami bahwa TSM-nya ini bisa saja dilakukan dengan perintah secara terstruktur dari pemerintah pusat kepada seluruh, karena yang ada di Maluku Utara yang saat ini menjabat sebagai petahana itu cuma 3 yang calon, yaitu Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Halmahera Timur. Sisanya adalah pejabat yang notabene dan pejabat gubernur Maluku Utara, kemudian pejabat sekda secara nyata-nyata, dan itu memang perintah terkait dengan kami telah berikan di bukti P14. Saya kira cukup. Pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawab tadi. Siap Yang Mulia.
Jadi bukan ya. Yang kedua, ini tadi terkait dalil 258 dan 251 terkait SKCK ini dan ketidakhadiran ya saat pendaftaran. Ini nanti KPU ya, tadi seperti yang Mulia Prof ini sampaikan, tolong diuraikan itu dengan regulasinya supaya bisa memberi gambaran bagi mahkamah terkait dengan hal ini. Nah, tadi yang soal fasilitas rumah sakit itu, apakah memang hanya penunjukan khusus rumah sakit di Maluku Utara, ataukah dibolehkan di luar itu? Ya, itu kalau bisa diperkuat dengan regulasi. Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Daniel. Itu mic-nya dimatikan aja. Ya, sudah tidak punya hak bicara kalau nggak disuruh. Baik, jadi ada beberapa hal yang harus direspon oleh KPU. Kemudian yang direspon oleh Bawaslu, terutama arahnya ke situ kan. Itu supaya betul-betul direspon sehingga memberikan gambaran yang objektif bagi mahkamah untuk memutuskan perkara ini. Mana yang benar sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian juga pihak terkait juga merespon hal-hal yang bisa berkait dengan pihak terkait ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sahkan. Saudara pemohon 245 dulu. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P14. Betul, nah itu dinyalakan boleh. Benar Yang Mulia. Tapi mohon izin Yang Mulia, mungkin kalau diizinkan, karena ini agak penting juga, kami mungkin mengajukan bukti tambahan. Tapi boleh. Sampaikan di persidangan Boleh. berikut Yang Mulia. Ya, kalau sudah ada diajukan sekarang. Belum Yang Mulia. Kalau belum ada diajukan segera ya. Siap Yang Mulia. Nanti disahkan pada waktu kita sidang berikutnya. Siap Yang Mulia. Ya, tapi tidak mepet ke sidang berikutnya loh ya. Siap Yang Mulia. Dalam waktu Insya Allah terakhir hari itu. Senin Yang Mulia. Ya, enggak sampai hari Senin. Ini hari apa ini? Jumat. Senin jam 12 siang. Siap Yang Mulia. Maksimal ya. Siap Yang Mulia. Di luar batas itu soalnya itu kan harus direaksi oleh termohon Siap, dan Yang pihak Mulia. terkait. Besok Yang Mulia kalau begitu Yang Mulia. Boleh besok. Siap Yang Mulia. Kantornya. Prof ini ditambah? Cukup? Prof Daniel? Cukup. Cukup ya pemohon? Cukup. Prof ini ditambah? Cukup? Prof Daniel? Cukup. Cukup ya pemohon? Cukup.